Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka rabbana subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima al-ifadata wal-istifada wa tadhakkura tadhkir wa naf'a wal-intifa' wa tamassuka ala kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalah ala al-khair ibtigha'a marudatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa anwarihi wa nafahatihi bid-dini wa dunya wal akhirah. Akan kita lanjutkan kajian kita pada kesempatan kali ini. Pada pembahasan sebelumnya kita sudah membahas tentang makna cinta kepada Rasulullah, dan sekarang kita akan membahas tentang tanda-tanda cinta kepada Rasulullah, karena setiap cinta itu harus ada bukti. Kalau ada orang mengaku cinta tanpa ada bukti, itu namanya berdusta atas nama cinta. Itu namanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya ambil dari kitab Adz-Dzakhair Al-Muhammadiyah yang dikarang oleh Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, dan sebagian saya ambil dari kitab Asy-Syifa karangan Qadhi Iyad. Orang tidak bisa mengaku cinta kepada Rasulullah ketika tidak memiliki tanda-tanda. Kalau orang cuma ngaku-ngaku saja ya gampang, semuanya bisa. Tapi setiap cinta itu harus ada buktinya. Pertama, tanda orang itu cinta, a'dhamuha, yang paling besar, tanda-tanda yang paling menonjol orang itu cinta, al-iqtida'u bihi wasti'malu sunnatihi wa suluku tariqatihi wal ihtida'u bihadihi wa siratihi wal wuqufu ala ma haddahu lana min syariatihi. Pertama, tanda yang paling menonjol orang itu bisa dikatakan cinta kepada Rasulullah adalah mengikuti Rasulullah dan menjalankan sunnah-sunnahnya. Makanya termasuk sunnah yang ditinggalkan itu siwak. Sunnah yang ditinggalkan itu siwak. Padahal siwak itu murah harganya. Kalau yang biasa itu kira-kira 7.500-an kalau beli bijian. Kalau eceran lebih murah. Kalau yang model seperti ini biasanya 10.000. Ini ada wadahnya, jadi bisa diangkat. Ini siwaknya ada di sini. Itu termasuk benda yang disukai Rasulullah, dan bahkan sebelum Rasulullah wafat yang dicari adalah siwak, bukan yang lainnya. Jadi kita ini punya siwak apa enggak kan begitu. Ya kalau masih belum terbiasa pakai, ya minimal punya dulu, dibawa kemana-mana, niatnya nengkan Nabi bahwa ini adalah benda yang dicintai Nabi, benda yang disukai oleh Nabi. Nah, ngikuti sunnah-sunnahnya, termasuk sunnah makan tangan kanan. Kalau untuk urusan yang tidak bagus pakai tangan kiri, masuk rumah, masuk masjid, masuk musola, masuk tempat belajar, kaki kanan keluar, kaki kiri. Terus sebelum makan baca bismillah, sebelum tidur itu semua sunnah-sunnah. Menghadap ke kiblat, miring dengan lambung yang sebelah kanan, itu bagian dari menjalankan sunnah-sunnah, dan terlalu banyak untuk dicontohkan. Pakai baju, makainya mendahulukan yang kanan, melepasnya mendahulukan yang kiri. Itu salah satu tanda orang cinta kepada Rasulullah yang paling besar, ngikuti sunnahnya. Ngikuti sunnahnya. Nah, makanya seringkali ini disindir oleh Habib Salim bin Abdullah Syatiri. Siwak itu, saya juga tidak anti sama orang yang perokok ya, tidak anti. Cuma ya harus berpikir yang cerdas.
siwak itu sudah jelas hukumnya sunnah. Tidak ada yang mengatakan makruh, tidak ada yang mengatakan haram, tidak ada. Sedangkan rokok itu masih diperdebatkan tentang hukumnya. Paling tidak itu berputar pada dua hukum, antara haram dan makruh. Tidak ada yang mengatakan sunnah, apalagi sampai wajib. Nah, kadang orang itu lebih memilih hukum-hukum yang tidak jelas, tapi yang sudah jelas sunnah, dan itu termasuk hal yang sering dilakukan oleh Nabi, termasuk benda yang disayangi oleh Nabi, tapi tidak mau melakukan. Orang laki-laki tidak ngerokok. Saya sering dikatakan sama orang, laki-laki tidak ngerokok itu sama seperti perempuan. Saya biasa-biasa saja. Itu tidak laki itu kalau tidak ngerokok. Laki itu standarnya bukan itu. Laki-laki itu orang berilmu, orang ada adab, ada akhlak, itu laki itu. Kalau laki-laki standarnya rokok, sebegitu rendahnya standar kelaki-lakian seseorang, hanya diukur dari merokok dan tidak merokok. Tapi giliran orang tidak punya siwak, biasa-biasa. Kamu ini sejauh mana hubungannya dengan Nabi? Kok menganggap biasa-biasa orang tidak punya siwak, tapi menganggap aneh orang tidak punya rokok? Saya tidak anti sama mereka yang merokok, tapi saya juga tidak memaksa mereka untuk berhenti. Tidak pernah. Cuma kadang-kadang ya seperti itu. Padahal yang sunnah itu ya siwak. Yang penting punya dulu. Ini saya niat menyebarkan sunnah. Kapan hari 2 hari atau 2 hari yang lalu saya pesan, teman saya jualan siwak di Pasuruan, saya pesan 20. Itu saya bagikan gratis bagi yang mau. Yang mau dan pesan, yang tidak pesan dan tidak mau ya tidak saya kasih. Itu ada 20 edisi terbatas. Maka yang tidak pesan ya tidak saya kasih, itu gratis. Ya, demi untuk menyebarkan sunnah. Pada saat banyak orang sudah malu melakukan sunnah-sunnah, dikatakan jijik lah, dikatakan ini dan itu. Jangan lihat itunya, ngelihat siapa yang mencintai siwak itu. Nah, dengan seperti itu, maka kita sedikit demi sedikit belajar untuk meningkatkan kecintaan kita kepada Rasulullah. Itu tanda yang paling besar, ngikuti Rasulullah dan menjalankan sunnah-sunnahnya dan berjalan sesuai jalannya Rasulullah, mengambil petunjuk sesuai petunjuknya Rasulullah. Nah, itu tanda orang cinta. Makanya saya itu salut dengan orang-orang tarim. Bukan cuma ulamanya, orang-orang biasa itu pemandangan yang sudah wajar, di sakunya ada siwak itu sudah biasa. Kalau orang sini, kalau udah ada sekotak rokok, kayaknya ini. Padahal kalau menurut pengamatan saya, orang merokok itu bukan karena prinsip, tapi karena ikut-ikutan ketika kecil. Oh, banyak orang ngerokok, banyak orang ngerokok, akhirnya ngerokok. Bukan karena kenapa kok ngerokok. Coba tanya alasan yang kuat kenapa kok ngerokok. Oh, enggak enak kalau enggak ngerokok. Itu kan karena sudah terbiasa. Coba sebelumnya, sebelum merokok, itu mungkin karena ikut-ikutan. Cuma kalau sunnah, kalau walaupun karena ikut-ikutan, karena ini adalah hal yang sunnah, tetap mendapatkan pahala. Apalagi lebih-lebih niat untuk nyenengkan Nabi, pahalanya jauh lebih besar. Saya tidak anti dengan orang merokok. Bahkan saya banyak menjadi korban ketika misalkan saya duduk di satu perkumpulan, saya di tengah, kanan kiri ngerokok semua. Ini asapnya itu sudah kena. Padahal secara medis itu perokok pasif itu jauh lebih berbahaya dibanding perokok aktif. Tapi saya demi menjaga perasaan, ini kalau saya pergi khawatir tidak nyaman ke hatinya orang-orang itu, khawatir perasaan macam-macam, saya tetap bertahan. Tidak kemana-mana. Nah, ini yang pertama, tanda orang itu cinta kepada Nabi, cinta kepada Rasulullah adalah ngikuti Rasulullah dan menjalankan sunnah-sunnahnya. Yang kedua, tanda orang cinta kepada Rasulullah itu, ini dalilnya, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum.
Kalau kita ngaku cinta kepada Allah, syaratnya harus cinta kepada Rasulullah, ngikuti Rasulullah. Kalau orang ngikuti Rasulullah, otomatis dia sudah cinta kepada Allah. Yang kedua, tanda orang cinta kepada Rasulullah itu ayyardul mu'min bima syara'ahu Allah Ta'ala ala lisanihi hatta la yajida fi nafsihi harajan mimma qada. Kita harus ridho terhadap syariat-syariat Rasulullah. Syariat-syariat Rasulullah ya contohnya ya banyak. Misalkan sholat, jangan sampai kita enak-enak tidur sholat. Harus ridho bahwa itu syariatnya Rasulullah yang langsung mendapatkan wahyu dari Allah. Puasa, enak-enak makan disuruh puasa. Jangan sampai kita meremehkan. Termasuk misalkan hal-hal yang sunnah, misalkan sholat sunnah qobliyah, sholat sunnah ba'diyah. Boleh orang tidak sholat, tapi jangan meremehkan. Apalagi sampai tidak ridho dengan syariatnya Rasulullah. Itu bahaya. Nah, itu menunjukkan bahwa di dalam hatinya benih-benih cintanya itu bisa jadi cuma sedikit, bahkan tidak ada. Misalkan ada orang disuruh sholat, ayo sholat. Sholat itu apa? Tidak bisa jadikan orang kaya. Ini berarti tidak ridho terhadap syariatnya Allah melalui lisan Rasulullah. Ini bahaya karena tidak ada cinta. Kalau sudah tidak ada cinta, kamu mau sama siapa nanti di akhirat kalau tidak bersama Rasulullah? Harus ridho terhadap apapun yang menjadi syariatnya Rasulullah. Kan banyak contohnya, zakat, puasa, ibadah-ibadah sunnah banyak, termasuk zikir, termasuk ibadah-ibadah sholat duha. Kenapa kok tidak sholat duha? Kan sunnah. Kalau orang ngomong kan sunnah tapi niat meremehkan, itu bahaya. Di dalam hatinya itu bahaya. Tapi kalau tidak sampai niat meremehkan, tidak menjadi masalah, tapi tetap masih ada benih-benih yang tidak bagus di dalam hatinya. Tidak usah kan sunnah, tidak usah ngomong seperti itu, apalagi meremehkan hal-hal yang sunnah. Kalau memang tidak mau melakukan, ya sudah tidak melakukan dan tidak dosa, cukup diam saja, tidak usah komentar macam-macam. Nah, ini yang kedua, tandanya itu orang cinta kepada Rasulullah adalah ridho terhadap apapun yang menjadi aturannya Rasulullah, yang menjadi syariat-syariat yang dibawa oleh Rasulullah. Yang berikutnya, yang ketiga, tanda orang itu cinta kepada Rasulullah adalah nasru dinihi bil qawli wal fi'li wadzab an syariatihi wa takhalluq bi akhlaqihi fil judi wal isar wal hilmi was sabri wat tawadhu'i wa ghairiha. Menolong agama Allah. Menolong agama Allah. Bagaimana menolong agama Allah? Bisa dengan ucapan, bisa dengan perbuatan, bisa dengan menjalankan syariat-syariatnya. In tansurullah yansurkum. Kalau kita menolong Allah, maka Allah akan menolong kita. Allah masa butuh ditolong? Artinya menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kita. Makanya harus ada keinginan yang sangat kuat, walaupun hal-hal yang remeh. Itu bagian dari menyebarkan agama Allah. Sekarang itu zaman yang serba gampang, zaman teknologi. Ya misalnya sehari kita pasang di story itu misalkan tentang rukun wudhu satu saja, besok satu lagi. Itu kadang-kadang bermanfaat untuk orang lain. Tiba-tiba ada hatinya yang terketuk dengan membaca itu, kita tidak tahu. Hidayah itu milik Allah. Bisa jadi banyak orang sadar hanya karena satu kata, dua kata yang kita tulis di story WA atau di Instagram atau di Facebook atau video yang kita upload di YouTube atau yang lainnya atau di TikTok. Bisa jadi. Tidak ada yang mustahil. Semua mungkin saja. Orang kalau dia ngaku cinta kepada Rasulullah, dia menolong agamanya Allah dengan ucapan, kalau sekarang ada dengan tulisan, dengan perbuatan dan menjalankan syariat-syariatnya. Ya sholat, itu tanda orang itu cinta. Orang cinta banyak baca sholawat, tidak sholat. Ya bisa jadi cinta, tapi cintanya itu cinta yang masih sedikit sekali, karena dia masih belum bisa membedakan mana yang sunnah, mana yang wajib. Sholat bagaimanapun ya wajib. Mau sholawatan sampai majelis sholawatan sampai dari maghrib sampai subuh pun dia ada sholat, percuma, tidak usah sholawatan.
Ini PR bagi orang-orang yang punya majelis. Yang penting diingatkan orang itu untuk sholat. Biasanya majelis itu dari setelah maghrib, kadang ada yang setelah isya, sampai malam, sampai jam 12, sampai jam 1. Kadang-kadang itu ada yang tidak sholat. Yang penting sohibul majelis ini, khodimul majelis ini harus mengingatkan, jangan lupa sholat. Lebih-lebih di situ diadakan sholat isya berjamaah. Kalau majelis saya di sini simple, setelah maghrib sampai isya, setelah itu dilanjutkan sholat berjamaah isya, setelah itu makan-makan, dan saya tidak ada tanggungan. Yang penting saya ngajak sholat isya berjamaah di sini, dan 99% ikut semuanya, walaupun kadang ada satu mungkin dia batal atau bagaimana, atau bawa anaknya, tidak masalah. Yang penting saya sudah mengingatkan dan sudah ngajak untuk melakukan hal-hal yang wajib. Jadi itu tanda yang berikutnya itu adalah menolong agama Allah dengan ucapan, dengan perbuatan, dengan menjalankan syariat-syariatnya, dan juga kita berusaha sekuat tenaga untuk berakhlak dengan akhlaknya Rasulullah. Rasulullah itu orang yang punya sosial tinggi, Rasulullah itu orang yang pemaaf, Rasulullah itu orang yang sabar, Rasulullah itu orang yang tawadhu, dan lain sebagainya. Kalau kita niatkan untuk meniru akhlak-akhlaknya Rasulullah, maka itu salah satu bagian dari tanda cinta kita kepada Rasulullah. Ya sebisanya lah. Kita ini tidak bisa, kalau 100% tidak bisa. Sebisanya kita sendiri. Yang penting berusaha. Kalau tidak berusaha ya tidak bisa dikatakan cinta kalau tidak berusaha. Yang penting berusaha. Saya pun walaupun memakai siwak ini tidak pas rutin, tapi siwak selalu ada di saku saya. Minimal saya sudah berusaha sekuat tenaga itu. Ya minimal siwak itu ada di saku saya, pasti ada. Saya kalau pakai baju koko kemana-mana pasti ada siwak, pasti ada tasbih, pasti ada parfum. 2, 3 itu pasti ada itu. Yang lainnya itu kan hal-hal yang sifatnya tidak urgen dari segi sunnahnya itu. Karena itu yang penting itu untuk mengingatkan orang. Walaupun kadang tasbih juga tidak dipakai, tapi kadang kan orang kalau sudah tidak ada bendanya, untuk ingat itu susah, gitu loh. Sudah tidak ada siwaknya, gimana caranya siwakan? Tidak ada tasbihnya, gimana mau zikir? Ini juga kadang susah, gitu. Walaupun juga bisa zikir tanpa hitungan, tapi semua itu harus ada sarana-sarana yang menjadikan orang itu ingat untuk melakukan itu. Sebisanya. Yang berikutnya, termasuk salah satu tanda cinta kepada Rasulullah. Ini yang perlu diperhatikan ini, dan sering diabaikan. Ta'dhimuhu inda dzikrihi wa idharul khusyu'i wal khudu'i wal inkisar ma'a sama ismihi. Kita mengagungkan Rasulullah pada saat namanya disebut, dan hati kita itu khusyuk, tenang, diem ketika disebut namanya Rasulullah. Makanya kata Habib Taufik, saya pernah mendengarkan salah satu cuplikan videonya. Kalau orang hadir majelis sholawat, hadir majelis maulid, dia ngomong saja, mending tidak usah hadir, daripada nanti kamu tidak adab sama Rasulullah. Tujuannya apa? Kalau didengarkan kisah-kisah Rasulullah, tidak mau mendengarkan, itu apa lebih indah yang ada di HP-nya itu daripada kisah Rasulullah? Kita ini orang yang tidak pernah bertemu Rasulullah, tidak pernah mimpi ketemu Rasulullah, tidak semasa dengan Rasulullah, tidak berjumpa dengan Rasulullah. Maka jangan sampai ketika disebutkan, diceritakan kisah-kisahnya, kita juga tidak mendengarkan. Kita mau mendengarkan kisahnya siapa? Ini bahaya. Dan salah satu tanda orang itu cinta kepada Rasulullah itu ketika disebut namanya betul-betul mengagungkan, khusyuk. Kalau dulu para sahabat itu ketika hadir di majlisnya Rasulullah itu seakan-akan ka'anna ala ru'usihimut thair, seakan-akan di atas kepalanya itu ada burung, saking tenangnya, seperti patung. Dulu majlisnya Rasulullah. Sekarang kita ini tidak bisa hadir di majlisnya Rasulullah, tapi hadir dengan di majlisnya sabda-sabdanya Rasulullah yang sama, seperti ceritanya Imam Malik gitu. Kita tidak sekelas seperti Imam Malik. Imam Malik itu kalau mau masuk ke Madinah,
Dulu kan masih pakai kuda ya. Ketika mau masuk ke Madinah, beliau turun dari kudanya. Kenapa? Ketika ditanya sama seseorang, kenapa kok turun? Di sini ada jasad mulia Rasulullah yang dikuburkan. Sampai sebegitunya ya Malik. Dan yang kemarin kita ceritakan juga, yang viral ketika beliau baca hadis, kemudian tiba-tiba wajahnya memerah, tapi diteruskan dan tidak bergerak sama sekali. Setelah selesai ada salah satu muridnya yang bertanya, kenapa kok tadi wajahnya merah? Coba lihat bajuku ini. Dibuka, ternyata ada sekitar 10 titik lebih disengat kalajengking. Loh, kenapa kok tadi tidak berhenti? Saya malu, saya lagi baca hadisnya Rasulullah. Masa saya lebih memilih untuk konsentrasi dan fokus untuk merasakan hal-hal yang lain? Kita itu masih bisa, belum bisa seperti Imam Malik. Minimal hadir majelis maulid, hadir majelis sholawat, HP-nya taruh. Nggak usah ngomong sama orang. Dengarkan bahwa itu adalah kisah yang terbaik sepanjang masa, sepanjang sejarah. Tidak ada kisah yang lebih indah daripada itu. Walaupun tidak paham, tidak masalah. Lebih paham, lebih bisa menjiwai, lebih bisa meresapi. Tidak paham sekalipun tidak masalah. Insya Allah nanti orang itu akan cepat berubah kalau seperti itu. Kalau hadir majelis maulid cuma pengen rame-rame, lampu kelap-kelip, lampu yang ini dan itu, ya bagus. Tapi manfaatnya wallahu alam, lebih besar mana manfaatnya daripada majelis yang khidmat itu. Makanya ketika disebut nama Rasulullah, ketika dibacakan kisah-kisah Rasulullah di dalam kitab-kitab maulid, ya sudah, dengarkan dengan khusyuk, dengan benar-benar mengagungkan nama Rasulullah. Kalau dulu para sahabat itu ketika didengarkan nama-nama Rasulullah, diceritakan kisah-kisah Rasulullah, ada yang tiba-tiba kulitnya itu iksya'arat, merinding, ada yang tiba-tiba menangis, ada yang tiba-tiba pingsan, ada yang tiba-tiba cinta, ada yang tiba-tiba gerak-gerak, goyang-goyang, ada yang tiba-tiba rindu dengan serindu-rindunya. Kita ini Masya Allah masih belum sekelasnya mereka. Kita ini kelasnya itu, kalau versi saya, tirakat orang sekarang itu, riadohnya orang sekarang. Kalau lagi hadir majelis maulid, lagi hadir majelis sholawat, taruh HP-nya. Kecuali pada saat itu masih acara-acara yang lain, tidak masalah. Sesekali lah, tidak apa-apa. Ya, mode pesawat. Kalau mode silent, pas ditaruh di sini, ya tetap kelihatan ada WA masuk. Kecuali tidak dibalas, tidak apa-apa. Kamu ini tidak pengen balas cintanya Rasulullah ketika diceritakan kisah-kisahnya? Apa lebih suka balas kisahnya kamu dengan dia yang tidak jelas itu? Ini menjadi fenomena yang masuk dari keajaiban dunia. Nah, yang berikutnya, tanda orang itu cinta kepada Rasulullah adalah kasratus syauqi ila liqaihi, sangat rindu kepada Rasulullah. Kemarin kan sudah diceritakan, ada siapa namanya kemarin, Khalid bin Ma'dan kalau tidak salah. Ketika sebelum tidur ingat-ingat Rasulullah, menyebutkan nama-nama Rasulullah sampai tertidur. Dia mengatakan Rasulullah itu adalah asalku, kecondongan hatiku, jiwa ragaku, pokoknya seperti itu sejenisnya. Hatiku, kerinduanku, sampai tertidur. Kalau belum tidur tidak berhenti seperti itu. Kita harus tanya kepada diri kita sendiri, apakah kita sudah rindu kepada Rasulullah? Walaupun kecil tidak apa-apa, nanti kan bisa bertahap itu. Jadi yang kecil sampai kemudian jadi besar. Itu tanda orang rindu kepada Rasulullah. Bukan cuma sekedar slogan. Ketika hadir majelis sholawat kadang-kadang, siapa yang cinta kepada Rasulullah? Saya. Tapi tidak mau sholawat, tidak mau sholat. Itu namanya hanya sekedar ngaku-ngaku cinta tapi tidak cinta. Yang berikutnya, tanda orang itu cinta kepada Rasulullah, hubbul Quran, cinta kepada Al-Quran. Orang ngaku cinta kepada Rasulullah, setiap hari tidak baca Quran. Kamu cinta Rasulullah yang mana? Baca Quran walaupun cuma sedikit, walaupun cuma 1 lembar, walaupun cuma 1 halaman, tidak masalah.
Yang penting baca Quran, itu kan nanti bisa bertahap. Kalau dulu kan kita tidak bisa niru orang-orang dulu itu. Seperti Syekh Abdurrahman Segaf itu sehari semalam hatam 8 kali hataman. Kadang kita 1 bulan selama bulan Ramadan 1 kali hataman saja tidak nyampe. Tapi kalau baca novel sekali duduk langsung bisa hatam. Novel itu tidak bisa ngasih syafaat. Minta syafaat sama novel nanti di akhirat. Makanya sebagaimana akhlak Rasulullah adalah Al-Quran, maka orang yang mencintai Al-Quran itu adalah tanda cinta dia kepada Rasulullah. Dikatakan oleh sahabat Abdullah ibn Mas'ud, la yas'alu ahadun an nafsihi illal Quran. Jangan bertanya kepada seseorang kecuali bertanya tentang Al-Quran. Fa in kana yuhibbul Quran fa huwa yuhibbullah wa rasuluh. Kalau dia cinta kepada Al-Quran, maka dia cinta kepada Allah dan Rasulnya, kata sahabat Abdullah bin Mas'ud. Tinggal kita tanya kepada diri kita sendiri, tidak usah tanya kepada orang. Saya cinta kepada Al-Quran apa enggak? Kalau jawabannya iya, saya baca apa enggak? Kalau jawabannya tidak, itu berarti tidak cinta. Kan menjadi aneh kan? Misalkan ada orang, kamu cinta sama dia? Iya, cinta. Kamu ngikuti sama dia? Enggak, saya tinggalkan di rumah. Kan aneh. Itu namanya tidak cinta. Itu ngaku-ngaku cinta saja. Itu tanda orang itu kalau cinta kepada Al-Quran, maka itu satu tanda bahwa dia cinta kepada Rasulullah. Karena Al-Quran adalah kitab yang diturunkan Allah kepada Rasulullah. Yang berikutnya, tanda cinta kepada Rasulullah adalah mahabbatu sunnatihi wa qiraatu hadisihi. Cinta kepada sunnah-sunnahnya dan membaca hadisnya. Mungkin ini bagi orang yang masih belum paham, belilah kitab misalkan Arba'in Nawawi atau kitab Riyadhus Shalihin. Baca sehari 1 hadis, tidak apa-apa. Lebih-lebih tahu terjemahannya, tidak apa-apa. Itu untuk melatih kita cinta kepada Rasulullah, membaca hadis dan mencintai sunnah-sunnahnya. Kalau laki-laki dia pakai gamis begitu, pakai pakaian-pakaian yang disukai oleh Rasulullah, maka itu nanti sedikit demi sedikit orang itu akan bisa cinta kepada Rasulullah dengan cinta kepada sunnah-sunnahnya dan membaca hadis-hadisnya. Punya kitab Arba'in semua ya? Punya. Baca setiap hari 1 hadis, tidak apa-apa. Itu paling 5 menit selesai, bahkan tidak sampai 5 menit. Ya, itu namanya salah satu usaha kita untuk belajar mencintai. Yang berikutnya, termasuk tanda cinta kepada Rasulullah adalah ayyal tadza bihubbihi wa bidzikrihi wa indas sama'i ismihi asyarif. Kita merasa lezat dengan mencintai Rasulullah dan dengan menyebut nama Rasulullah. Itu satu tanda cinta. Gambaran yang paling gampang itu orang yang cinta sama seorang laki-laki yang cinta sama perempuan. Jangankan nyebut namanya. Orang cinta itu, orang itu kalau sudah cinta, ada orang lain cerita, "Oh, tadi saya ketemu sama ini." Hati kita itu sudah deg. Berdebar-debar, tenang, seneng. Dan kita ini pengen terus gimana? Terus begini. Terus setelah itu dia tanya saya apa enggak? Ngerasa nyaman hatinya itu ketika disebut nama kekasihnya, itu ngerasa nyaman, padahal itu orang-orang biasa. Nah, itu tanda cinta kita kepada Rasulullah itu ketika disebut namanya, kita itu ngerasa nyaman, ngerasa damai, ngerasa ya namanya rasa, susah untuk diungkapkan dengan kata-kata. Nah, hati kita itu pokoknya Masya Allah berbunga-bunga, seperti bunga mawar yang merekah di pagi hari, yang bisa menyejukkan hati. Kalau sampai kita bisa seperti itu, berarti cinta kita sudah cukup lumayan. Apalagi sampai itu, makanya bedanya orang berilmu dengan tidak berilmu itu beda. Hal yastawil ladzina ya'lamun
walladzina la ya'lamun. Kalau kita sebagai orang yang berilmu, misalkan lagi dibaca Maulid Habsyi, kita sambil rekreasi, jalan-jalan. Oh, gini ceritanya begini. Walaupun yang dibaca bahasa Arab, sambil senyum-senyum, sambil Rasulullah itu begini dan begini. Kita itu nyaman gitu. Oh, ternyata enak ya rasanya di dalam hati ketika didengarkan kisah-kisah Rasulullah. Itu tanda orang itu cinta kepada Rasulullah, dia merasa lezat, merasa enak, merasa tenang ketika menyebut atau disebut nama Rasulullah dan ketika dikisahkan kisah-kisah Rasulullah. Yang berikutnya, termasuk tanda cinta kepada Rasulullah itu adalah mahabbatu dinihi wa alihi wa sahbihi wa baladihi wa mahabbatu kulli syai'in yunsabu ilaihi. Cinta kepada agamanya Rasulullah, artinya cinta kepada Islam, cinta kepada keluarganya, cinta kepada sahabatnya, cinta kepada daerahnya, dan cinta kepada segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah. Itu salah satu tanda cinta. Ada orang ngaku cinta kepada Rasulullah tapi benci kepada sahabat, tidak cinta itu. Ada orang cinta kepada Rasulullah tapi membenci Madinah, membenci Mekah, tidak cinta itu namanya. Ada orang cinta kepada Rasulullah tapi membenci hal-hal yang menjadi kesukaan Rasulullah, termasuk siwak, termasuk gamis dan sebagainya, tidak cinta itu. Tidak cinta. Segala apapun yang dinisbatkan kepada Rasulullah, maka kita wajib untuk mencintai. Misalnya contoh, misalkan kalau laki-laki, misalkan orang pakai kopiah yang ada gambar terompahnya, jangan dilihat harganya, jangan dilihat kopiahnya, tapi di situ ada terompahnya. Itu namanya cinta, itu namanya cinta karena ada hal yang berhubungan dengan Rasulullah, terompahnya Rasulullah. Terompah itu sandalnya Rasulullah kan bentuknya seperti yang di kopiah laki-laki itu di sini. Dan Habib Umar juga banyak sering pakai kopiah-kopiah seperti itu. Bukan karena gaya, tapi karena ini terompahnya siapa? Nah, itu bagian dari latihan untuk mencintai. Ini siwak, ini benda yang dicintai siapa? Quran ini adalah kitab yang diturunkan kepada siapa? Nah, itu salah satu cara-cara belajar untuk kita bisa mencintai Rasulullah, mencintai agamanya, mencintai keluarganya, termasuk keluarganya, durriyah, para habaib, para syaraif, para syarifah, hubabah dan sebagainya. Itu bagian dari mencintai. Saya kadang jadi dilema, seperti ceritanya sahabat Bilal yang nolak kepada permintaan Sayyidina Abu Bakar dan sahabat lain, tapi tidak bisa nolak kepada permintaan Sayyidina Hasan dan Husain. Kemarin ada salah satu durriyah, ada syarifah yang datang ke rumah saya. Saya disuruh ngisi di satu acara. Padahal waktu itu saya jadwal sudah penuh itu. Jadi disuruh ngisi jam 6:30 malam. Padahal saya acara setelah maghrib tuh, saya ngisi acara, sudah ada undangan, sudah saya tulis di buku saya. Setelah Isya juga ada acara. Wah, ini apa ini? Mau nolak ini gimana? Mau tidak nolak ini bagaimana? Ya akhirnya insya Allah akan saya usahakan sebisa saya, walaupun cuma beberapa menit untuk ngisi acara di situ. Ini karena yang saya pandang itu bukan orangnya, yang saya pandang ini beliau keturunannya siapa. Itu menjadi pertimbangan yang cukup berat bagi saya, menjadi pertimbangan yang cukup berat. Seperti kapan hari saya disuruh ngisi di Langgar Panggung, padahal waktu itu saya lagi ada jadwal juga di jam yang sama. Ya hanya saya cancel yang jadwal yang di tempat lain itu, karena saya susah untuk nolak itu. Susah untuk nolak, bukan karena apa. Nah, itu belajar untuk mencintai keluarganya walaupun masih belum bisa mencintai sepenuhnya. Minimal sudah ada usaha begitu. Nah, itu tanda orang mencintai Rasulullah itu mencintai agamanya, mencintai keluarganya, mencintai sahabatnya. Kan ada sebagian aliran itu yang dicintai hanya Sayyidina Ali, padahal sahabat-sahabat yang lain itu juga mulia. Sudah disebutkan di dalam Al-Quran, radhiyallahu anhum
wa radu'an. Orang itu sudah diridhoi sama Allah gitu. Termasuk tanda cinta kepada Rasulullah adalah benci kepada orang yang dibenci Allah dan Rasulnya, dan cinta kepada orang yang dicintai Allah dan Rasulnya. Mencintai para ulama, mencintai orang-orang soleh, mencintai habaib-habaib, mencintai para kiai, mencintai para asatid, dalam tanda kutip karena mereka dicintai oleh Allah dan Rasulnya, bukan karena fisiknya, bukan karena face-nya, bukan karena macam-macamnya. Dan kita membenci kepada orang yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Artinya tidak membenci itu bisa jadi kita tetap berbuat baik sama dia. Membenci karena dia tidak sholat misalkan, atau dia tidak menjalankan sunnah-sunnah, tidak apa-apa. Tapi untuk sosial kita tetap misalkan dia lagi sakit ya kita jenguk, karena itu memang hak-haknya kita sebagai seorang muslim. Kalau lagi meninggal ya kita takziah ke situ. Kalau lagi butuh bantuan ya kita bantu begitu. Yang penting kalau dia orang yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya, kita wajib untuk membenci dalam batasan-batasan tertentu, tidak mutlak langsung membenci 100%, tidak. Dan kita mencintai kepada mereka yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, para ulama, para masyayikh, para habaib, para asatid, yang memang mereka itu menjalankan perintah-perintah Allah untuk menyebarkan ilmu-ilmunya Allah dan menjalankan sunnah-sunnahnya Rasulullah. Wajib cinta. Kalau orang cinta kepada Rasulullah, tidak cinta kepada orang yang dicintai oleh Rasulullah, berarti itu tandanya tidak cinta. Kemudian yang berikutnya terlalu banyak, tapi ini saya anggap cukup. Yang terakhir yaitu tidak begitu cinta kepada dunia. Itu tanda orang itu cinta kepada Rasulullah. Bukan berarti dia tidak boleh kerja, bukan berarti dia tidak boleh punya uang, boleh, asal hatinya tidak bergantung kepada dunia. Ya, kerja diniatkan pertama agar menjaga diri dari meminta-minta. Makanya yang mau kerja itu niatkan yang bagus. Di dalam kitab Kaifa Takunu Ghaniyan, itu bagus kitabnya. Itu cocok untuk orang yang lagi bisnis atau orang yang lagi kerja, itu cocok. Sudah ada terjemahannya. Karangan Habib Sa'ad Muhammad bin Alawi Al-Idrus. Itu bagus. Resep-resep bagaimana caranya kita menjadi kaya. Di situ ada amalan-amalan yang bisa kita baca. Saya sudah punya kitabnya, tapi versi yang lama. Kemarin saya beli versi yang baru. Itu bagus. Kaifa Takunu Ghaniyan. Termasuk niat orang kerja itu, pertama niat menjaga diri dari minta-minta sehingga orang terhina. Kedua, mencari niat menafkahi keluarga. Yang ketiga, niat menjalankan sunnahnya karena Rasulullah juga berdagang, Rasulullah juga kerja. Yang keempat, misalkan niat nanti menjalankan syariatnya, artinya ketika dagang itu tidak nipu, pokoknya jujur apa adanya. Jangan sampai misalkan ini berapa harganya? 50.000. Gimana kalau 30.000? Oh, saya kulaannya saja tidak segitu, padahal kulaannya tidak segitu. Ini ya biasa-biasa saja. Ini bagian dari menjalankan syariatnya. Maka ketika kerja dengan niat-niat yang cukup banyak seperti itu, nanti kerjanya ini bisa bernilai ibadah dan mendapatkan kualitas pahala yang cukup besar di hadapan Allah. Itu orang kalau tidak begitu cinta kepada dunia, maka itu tanda bahwa dia cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulnya. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Sudah ada? Begitu jawabannya Mbak Diana. Yang benci kepada orang itu begitu. Setelah sekian lama menunggu jawaban. Wallahu a'lam bishawab.